tuntutannya nanti di akhirat itu berapa? Gak segampang yang Anda kira di dunia. Di akhirat Anda akan mendapatkan pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Ketika Anda hidup di dunia, Anda rela meninggalkan ibadah kepada Allah, sholat Anda tinggalkan, di depan anak Anda tidak pernah melakukan kebaikan, bahkan pendidikan istri kalian Anda biarkan, anak Anda tidak ibadah Anda biarkan, maka kelak di akhirat Anda akan dituntut oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban semua hati. Gak segampang yang Anda kira, gak segampang yang Anda bayangkan. Kenapa? Karena laki-laki ini tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Ketika Anda meminang anak orang, menikahi anak orang, Anda berijab qabiltu di depan penghulu atau depan walinya, maka di situ semua tanggung jawab daripada istri Anda ini lari kepada Anda. Perempuan ini enak, Pak. Kenapa? Perempuan ini ketika dia lahir sampai dia balik, sampai dia menikah, dosanya ditanggung oleh bapaknya. Setelah dia kawin, setelah dia menikah, dosanya semuanya ditanggung oleh suaminya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok banyak perempuan ini katanya masuk neraka? Karena dosanya satu. Apa dosa tersebut? Yaitu berani kepada suaminya. Itu saja. Ketujuan lagi yang ketawa. Kelihatan kalau demikian itu suka merajingan sekali. Tapi gak apa-apa Pak, kalau sampai punya suami yang suka punya istri yang suka saling, yang suka marah, sampai syukur sama Allah. Kenapa? Karena sisa kubur sampai sudah berkurang, sampai sudah tersiksa di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Belum ceramah gak panjang, insya Allah kurang lebih 15-20 menit. Karena ini sudah waktunya malam. Saya yakin sampai sudah capek menunggu dari tadi. Saya minta maaf, saya telat. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang laki-laki bagaimana dia dapat menyelamatkan istri dan anaknya, sedangkan mereka sendiri terancam tidak selamat di akhirat. Seorang suami bagaimana dia akan membawa istri dan anaknya ke jalan Allah. Bagaimana Anda dapat membawa istri Anda ke surga Allah? Bagaimana Anda akan membawa anak Anda ke dalam surga Allah, sedangkan Anda sendiri tidak tahu jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu hadirin, ketika Anda masih bujang, Anda mencari seorang pasangan suami sebagai pemimpin Anda wajib lihat karakter mereka, bukan kekayaan mereka. Anda lihat bagaimana ibadah mereka, Anda lihat bagaimana sholat mereka, Anda lihat bagaimana keimanan mereka. Jikalau keimanannya bagus kepada Allah, sholat tak pernah ditinggalkan, ibadahnya baik, maka itu layak sebagai pemimpin Anda. Walaupun kaya, dunianya banyak, hartanya melimpah, akan tetapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah, maka nantikanlah Anda dan anak Anda akan terancam, nanti akan hancur di alam akhirat. Kenapa? Karena suami tersebut tidak dapat membawa istrinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda berpikir, kalau saya punya suami sugih pasti hidup saya bahagia. Kalau saya ini punya suami ini kaya, bos batu bara misalnya, pasti hidup saya ini semakin bahagia. Enggak mesti. Berapa banyak yang suaminya sugih jadi bos, tapi suaminya ketujuh selingkuh di luar. Bagaimana yang hidupnya itu kaya, bergelimangan harta, rumahnya mewah, duitnya banyak, tapi suaminya sibuk dengan urusannya, nggak pernah ada perhatian ke keluarganya. Berapa banyak orang yang sama suaminya dijamin untuk urusan duniawi, dijamin untuk urusan nafkahnya, tetapi tidak pernah diajarkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tanda buktinya apa? Dunia ini gak jaminan perempuan itu bahagia, Pak. Walaupun Anda hidupnya sederhana, gak kaya, walaupun Anda bukan orang sugih, harta Anda sedikit, gak terlalu banyak, tapi Anda bisa mengajarkan istri Anda bagaimana cara bersyukur kepada Allah, maka Anda dalam rumah tangga akan menemukan kebahagiaan. Coba Anda bayangkan, kadang ada orang tua yang berpikirnya aneh. Mereka mikir, saya ini harus kerja ganti Tuhan. Mohon maaf hadirin, saya ini gak mau panjang lebar cerita Isra dan Mi'raj.
Kenapa saya yakin di kampung sini setiap tahun pasti mengadakan Isra Mi'raj? Pasti Anda sudah kenal dan sudah mengerti bagaimana sejarah Isra dan Mi'raj. Pesan saya apa? Anda menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj, akal Anda tahu. Anda menyikapi Isra dan Mi'raj, sejarah Rasulullah tentang Mi'raj tersebut, akal Anda taruh, Anda buang jauh-jauh. Kenapa? Kalau Anda memakai akal menyikapi Isra dan Mi'raj, wallahi Anda akan keluar daripada agama Allah. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini nggak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Gak bakalan sampai Anda memikirkan tentang perjalanan Mi'raj Rasulullah. Tapi bagaimana Anda menyikapi Isra dan Mi'raj tersebut dengan satu, yaitu keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dan di zaman dulu itu, di zaman Rasulullah menyampaikan Isra dan Mi'raj tersebut saja, orang yang sudah iman kepada Nabi Muhammad, mereka banyak yang keluar daripada agama Allah. Kenapa? Gak percaya. Karena gak masuk akal menurut manusia. Tapi dengan qudratullah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, fil kulli mungkinin aw tarkuhu, gak ada yang gak mungkin kalau sudah Allah berkehendak. Jadi saya gak mau panjang lebar. Jadi saya ingin membawa sampai itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Karena apa? Inti daripada Isra dan Mi'raj tersebut adalah sholat hadirin. Percuma Anda tahu sejarah Isra Mi'raj tapi Anda meninggalkan sholat, naudzubillah. Anda ketika meninggalkan sholat fardu kepada Allah, ketika satu kali Anda meninggalkan sholat fardu kepada Allah, maka nama Anda akan terpampang di mana? Nama Anda akan tertulis di atas, yaitu di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu kaya bu, punya suami. Kadang ada seorang bapak atau ibu, dia mikir, saya ini harus kerja banting tulang setiap malam. Kenapa? Karena saya mikirkan anak saya, saya takut anak saya ini ketika nanti saya sudah meninggal, saya takut anak saya ini menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang melarat. Ini pemikiran yang sangat salah hadirin. Kenapa? Coba saya lihat di luar sana banyak orang yang hidupnya sugih, yang rumahnya mewah, yang usahanya banyak. Ketika orang tuanya meninggal, hartanya habis dan anaknya menjadi anak yang miskin. Banyak anak bos. Kadang kita ngomong dulu dia itu kaya bapaknya, sekarang jadi orang gak punya. Dulu bapaknya sugih, warisannya banyak, sekarang dijual. Ada lagi yang lebih heboh lagi apa? Ketika bapaknya sugih, dia itu gak pernah dididik dengan agamanya Allah. Maka apa? Maka ketika orang tuanya meninggal, anaknya menghabiskan harta orang tuanya dibuat untuk maksiat kepada Allah. Kalau Anda meninggalkan sarana dengan dunia tersebut, untuk anak Anda meninggalkan harta yang banyak, Anda meninggalkan uang banyak. Ketika anak Anda ini Anda tinggalkan meninggal, dan harta tersebut digunakan untuk anak Anda, digunakan maksiat di jalan Allah, digunakan maksiat kepada Allah maksud saya, maka apa yang terjadi? Maka Anda di dalam kubur akan menerima dosa daripada perbuatan anak tersebut. Kenapa? Sama halnya dengan orang tua. Ini nak pisau, nanti kamu tusuk bapakmu sendiri. Kalau Anda meninggalkan harta tapi tidak dibekali dengan ilmunya Allah, maka apa yang terjadi hadirin? Maka Anda akan mendapatkan celaka daripada perbuatan Anda. Kita lihat bagaimana figur kita. Di malam hari ini kita sekaligus acara apa hal daripada Gurus Kumpul. Ya betul. Hal Gurus Kumpul. Anda lihat bagaimana manakib beliau. Manakib beliau menceritakan bagaimana hadirin. Beliau ini dalam kehidupannya dulu di masa kecilnya beliau adalah orang miskin. Bapaknya bukan orang sugih, bapaknya bukan orang berduit. Tapi kenapa Gurus Kumpul ini menjadi orang yang nikmat hidupnya? Karena dibekali oleh bapaknya, yaitu apa? Ilmu dan akhlakul karimah. Yang menaikkan derajat anak kalian bukan duit, tapi apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan meninggikan derajat anak kalian ini ilmu, bukan duit. Kalau untuk urusan dunia Allah pasti ngejamin, tapi akhirat tergantung bagaimana orang tuanya. Na'udzubillah hadirin. Kalau sampai anak Anda kelak di akhirat akan menuntut kepada kita,
Jangan anggap enteng. Anak kadang-kadang nanti di akhirat ini apa? Di akhirat anak tersebut walaupun Anda orang baik, tapi Anda gak pernah mendidik anak Anda untuk ibadah kepada Allah. Apa yang akan terjadi anak Anda di hadapan Allah ketika dia melihat Anda? Mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, orang laki-laki itu ya Allah, dulu di masa hidup saya, dia tidak pernah mengajarkan saya untuk beribadah kepadamu. Dia tidak pernah mengajarkan saya membaca Al-Quran. Dia tidak pernah memondokkan pesantren saya ya Allah. Saat ini saya memohon kepadamu ya Rabb, jangan engkau masukkan orang ini ke dalam surgamu, akan tetapi masukkan orang ini ke dalam nerakamu. Ini anak hadirin yang kamu sayangi, yang kamu asuh mulai kecil, yang kamu susui wahai ibu. Ketika dia itu salah pergaulannya Anda biarkan, tidak sholat Anda biarkan, tidak baca Al-Quran Anda biarkan, maka apa yang terjadi? Anak tersebut akan menuntut kepada Anda orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang ini semakin hancur. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Adibu auladakum innahum mahlukuna fi zamanin ghairu zamanikum." Didik anakmu, karena anakmu itu akan hidup di zaman yang mana zaman itu jauh berbeda dengan zamanmu. Zaman ini semakin hari, semakin minggu, semakin hancur. Coba kita lihat bagaimana umat di zaman sekarang hari lebih sering mana mereka membaca Al-Quran dengan pegang handphone untuk sosial media mereka. Coba kita introspeksi anak kita. Kita lihat, gak usah kita lihat anaknya tetangga, kita lihat anak kita masing-masing. Lebih sering mana mereka mengaji Al-Quran dibandingkan mereka pegang handphone hadirin. Lebih sering mana anak kita pegang tasbih dibandingkan pegang lato-lato. Coba, bukan cuma anak kecil yang jadi korban lato-lato, bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak ketujuh lato-lato di zaman sekarang. Hal yang viral gak masuk akal sekarang ini sudah dibuat mainan sama orang-orang. Diviralkan hal-hal yang gak masuk akal, hal yang sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya dibuat viral. Tapi akhlak Nabi Rasulullah SAW tidak pernah diviralkan oleh anak kita. Jaga baik-baik anak kita hadirin. Jangan sampai anak kita ini akan mencelakakan kita kalau di hadapan Allah. Sekarang ini Masya Allah, ulama mengajarkan kita untuk banyak sholat, ulama mengajarkan kita banyak istighfar, ulama mengajarkan kita untuk baca Al-Quran. Tapi anak kita melainkan apa? Yang ada di Al-Quran ini tidak pernah diikutin, tapi yang ada di handphone mereka diikutin semua. Yang kurang ajar lagi apa? Ini pernah kemarin itu ke Banjarmasin, nanya aja di jalan itu, nanya sama orang. Tapi ketika itu memang salah sih. Ulun gak pakai bola, gak pakai apa, cuma pakai kopiah. Mungkin dia itu gak tahu kalau ulun Habib. Ulun nanya anak-anak muda di pinggir jalan. Yang ulun nanya apa? Daerah Kayu Tani, daerah perkampungan apa ya? Oh, kalian yang ulun tanya. Kalian itu di mana kata ulun? Jawabannya anak muda-muda zaman sekarang ini aneh. Apa katanya? Habib tanya ya. Habib bertanya-tanya ya. Ini mulai kurang ajar zaman sekarang ini. Habib tanya, Habib bertanya-tanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini korban viral di sosial media di zaman sekarang. Jangan sampai itu senang yang viral-viral kayak gitu hadirin. Tapi sebenarnya yang viral oleh zaman belum ada sosial media, yaitu siapa? Sayyidina Muhammad. Cintai Rasulullah benar-benar, ibadah yang baik kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita cinta kepada Rasulullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan di hati kita kecintaan kepada Habibuna Muhammad. Karena apa? Sebelum kita mengutarakan kalimat cinta kepada Rasulullah, Rasulullah terlebih dahulu mengutarakan kalimat cintanya kepada kita. Dan bahkan tahukah Anda hadirin, harta Anda nggak ada artinya dibandingkan kecintaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena harta Anda bisa mencelakakan Anda. Maka Anda harus tahu siapa kelak ketika manusia oleh Allah dibangkitkan di mahsyar, siapa yang akan menolong Anda hadirin, yang bersujud kepada Allah, menangis meneteskan air matanya untuk umatnya. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Di mana orang tua Anda ketika itu? Di mana kekayaan Anda ketika itu?
Di mana usaha Anda ketika itu, semuanya akan meninggalkan Anda kecuali Nabi Muhammad. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, mereka bingung kepada siapa minta pertolongan. Mereka bingung akan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bingung takut dengan azabnya Allah. Siapa yang memikirkan kita kalau bukan Habibuna Muhammad? Tahukah Anda hadirin? Ketika umat Nabi Muhammad ini hadirin dikirim di depan mizan, dia akan ditimbang daripada amal mereka, daripada amal baik mereka dan amal buruk mereka. Di situ siapa yang memohon kepada Allah, ya Allah, ringankanlah timbangan dosa bagi umatku dan beratkanlah pahala kebaikan bagi umatku, ya Rasulullah. Siapa di situ yang berdoa? Mana keluarga Anda? Mana maksiat yang selama Anda hidup di dunia Anda cintai tersebut? Mana semua itu? Harta Anda kemana? Kalau bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Dan tahukah Anda, ketika umat Nabi Muhammad ini mau diperjalankan di Sirat, yang mana mereka banyak berjatuhan daripada umat Nabi Muhammad. Siapa yang bersyukur di hadapan Allah, memohonkan ampunan, memohonkan keselamatan kita kalau bukan Habibuna Muhammad. Dan ketika umat ini hadirin ada yang masuk ke dalam neraka Allah, siapa yang akan memiliki kita, yang mencari kita di dalam neraka? Mana keluarga Anda yang Anda cintai? Mana tetangga Anda yang Anda cintai? Mana pejabat Anda yang Anda senangi? Mana jabatan Anda di dunia yang Anda banggakan hadirin? Semuanya akan meninggalkan Anda kecuali siapa? Habibuna Muhammad. Tahukah Anda hadirin, di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan pemberian yang sangat besar hingga kamu puas dan ridho, ya Muhammad. Allah akan memberikan semuanya sampai Rasulullah ini ridho, sampai Rasulullah ini senang, sampai Rasulullah ini bahagia. Tapi tahukah Anda hadirin, apa yang membuat hati Rasulullah ridho dan bahagia? Rasulullah menjawab kepada Allah, wallahi la a'udzu ahadan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridho dan tidak akan puas bila mana masih tertinggal walaupun satu daripada umatku di dalam neraka. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadirin yang berhak bertahta di dalam hati Anda, bukan dunia Anda. Kalau Anda rela meninggalkan Nabi Muhammad karena urusan dunia Anda, naudzubillah, nantikan kelak di akhirat Anda akan menjadi orang yang celaka. Tidak sempurna iman seseorang bila mana mereka lebih mencintai siapapun dibandingkan mencintai Nabi Muhammad. Maka dari itu hadirin, yang berhak bertahta di dalam hati Anda tidak lain kecuali Nabi Muhammad. Yang harus Anda cintai benar-benar adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cinta sejati adalah Nabi Muhammad. Pasangan Anda, istri Anda yang berkata kepada Anda, aku mencintaimu dunia akhirat, demi Allah, ketika di akhirat kelak mereka akan meninggalkan Anda. Dan demi Allah, pasangan Anda tersebut hadirin bisa cinta kepada Anda ketika melihat akan kebaikan Anda. Ketika mereka melihat keburukan Anda, melihat kekurangan daripada Anda hadirin, demi Allah cintanya akan musnah. Beda dengan Nabi Muhammad. Bagaimanapun umat Nabi Muhammad hadirin, Nabi Muhammad akan tetap cinta kepada mereka. Anda wajib bersyukur. Kenapa? Karena Anda diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad. Adanya acara Isra dan Mi'raj tersebut hadirin, apa tujuannya? Apa sekedar perayaan? Tidak, tapi apa? Tapi untuk menambahi kecintaan dan keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Anda wajib cinta benar-benar kepada Rasulullah. Buktikan cinta Anda kepada Rasulullah SAW. Bangga Anda harus. Kenapa? Karena Anda diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bangga harus hadirin. Anda tahu tak? Ketika umat Nabi Muhammad berdosa kepada Allah, di mana saja Anda bertobat, diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Anda menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan dengan Adam ini padahal Nabi yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Ketika dia melakukan kesalahan, Allah membuang dia daripada surga ke bumi. Adam ini bersujud kepada Allah di mana saja Adam berada ketika ini ditolak oleh Allah. Sujudnya Adam ini ditolak hadirin. Tapi tahukah Anda kapan sujudnya Adam diterima oleh Allah? Kapan
taubatnya Adam ini diterima oleh Allah ketika itu Nabi Adam menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Adam menyebut nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan di saat itu Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan ditanya oleh Allah, ya Adam, kenapa engkau tahu dengan nama manusia yang aku cintai itu wahai Adam? Maka apa yang dikatakan oleh Adam? Ya Rabb, ketika engkau menciptakan diriku dan pertama kali mataku dapat melihat dan aku melihat nama tersebut bersanding dengan namamu ya Rabb. Ini Adam saja diterima taubatnya oleh Allah karena bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan ketika kita yang benar-benar umat Nabi Muhammad yang ditangisi oleh Rasulullah, kenapa kita tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Anda banyak kegalauan, banyak kegundahan, banyak masalah dalam hidup Anda, banyak hutang dalam hidup Anda, banyak masalah dengan keluarga Anda. Salah satu kuncinya supaya Anda mendapatkan keberkahan daripada Allah, apa kuncinya? Fa'aksar sholat alaiyah. Berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Maka semuanya akan diberikan oleh Allah untuk Anda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, saya ingin cerita yang terakhir. Ini ada satu manusia yang oleh Allah diberi ujian. Coba kita renungkan baik-baik, kita bawa bekal untuk pulang nanti. Ini ada satu manusia, karena sudah malam ini, saya biar gak lama-lama juga karena saya kebagian hari ini. Jadi ada satu manusia yang oleh Allah ini diberi ujian. Ketika itu di zamannya siapa? Di zamannya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika melihat ada satu manusia yang mana manusia tersebut oleh Allah diberi ujiannya sangat berat. Apa ujiannya? Singkat cerita, orang ini oleh Allah tidak diberi tangan dan kaki. Gak ada tangannya, gak ada kakinya. Sampai orang ini gak punya tempat tinggal ketika kehujanan, panas-panasan. Gak cukup itu saja, orang ini punya penyakit kulit yang menjijikkan. Setiap orang datang, orang ini langsung muntah. Karena apa? Karena baunya busuk. Gak cukup itu saja, ujiannya apa? Dia gak punya keluarga, gak punya anak, gak punya sanak famili, gak punya istri, gak punya siapa-siapa. Dia tinggal sebatang kara ada di dalam pasar. Ketika kehujanan dan dia setiap hari harus menahan lapar. Kenapa? Ketika ada orang memberi dia makan, tapi orang tersebut tidak mau menyuapi orang ini, maka orang ini hanya bisa melihat saja. Akhirnya Pak Ibrahim bin Adham mendekati orang ini. Didekati oleh Ibrahim mengucapkan salam, assalamualaikum kata Ibrahim. Maka apa yang dijawab oleh orang ini? Waalaikumsalam wahai Ibrahim bin Adham. Ibrahim bingung, kenapa? Karena Ibrahim ini belum pernah kenal dengan orang tersebut, belum pernah tahu dengan orang tadi. Kenapa orang ini bisa menyebut namaku kata Ibrahim? Maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Orang tersebut berkata, wahai Ibrahim, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak pernah menutup hati hambanya, akan tetapi hambanya lah yang telah menutup hatinya dengan mereka lebih mencintai selain Allah dan Nabi Muhammad. Coba Anda buktikan, guru-guru kita yang terdahulu, ulama kita yang terdahulu, seperti guru saya ini, seperti Imam Syahadul Qadir Al-Jilani, seperti Habib Imam Haddad, Ayatullah bin Ali Muhammad Haddad. Beliau ada tamu ini belum menyampaikan keperluannya, beliau sudah tahu. Kenapa? Matanya nggak lihat tapi hatinya dibuka oleh Allah. Gak usah ulama, kita lihat bagaimana ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada tayangan televisi. Di situ ada apa? Ada hafid kecil, anak-anak kecil yang membaca Al-Quran dengan hafal. Anak kecil membaca Al-Quran bil ghaib, bayangkan. Anak-anak kecil belum balik sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Dan bayangkan lagi, di situ ada kadang-kadang apa? Anak yang oleh Allah diberi cacat, tidak bisa melihat matanya, tapi dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz. Bayangkan dengan anak kita yang oleh Allah diberi kesempurnaan melihat, diberi keistimewaan matanya terang, tapi dia membaca Al-Quran saja tidak tahu. Ini kenapa kalau bisa seperti itu, Beb? Karena orang tersebut dibutakan matanya oleh Allah, tapi dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya apa? Ibrahim bin Adham ini lebih mendekat lagi orang tadi. Singkat cerita,
Sampainya Ibrahim di depan orang ini, Ibrahim ini lebih terkejut lagi. Kenapa? Orang ini selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ditanya oleh Ibrahim, apa yang kamu syukuri dari hidupmu? Sedangkan kamu adalah orang miskin, kamu nggak punya rumah, kamu nggak punya tempat tinggal, kamu cacat, kamu seperti ini keadaannya. Lantas apa yang kamu syukuri dari hidupmu ini? Maka orang tersebut berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ini adalah orang yang kaya. Aku ini adalah orang yang kaya. Apa kekayaanmu? Kata orang tersebut, kata Ibrahim. Maka orang tersebut menjawab kepada Ibrahim, demi Allah, coba kamu lihat wahai Ibrahim, banyak orang yang pandai mencari duit, tapi mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dan ketahuilah wahai Ibrahim, aku ini bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi aku lisan dan Allah memberi aku hati, yang mana lisanku ini setiap hari aku gunakan beristighfar kepada Allah, dan aku gunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan hatiku ini penuh dengan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ini orang yang kaya sebenarnya hati. Bukan mereka yang banyak duitnya, tapi orang yang kaya sebenarnya adalah mereka yang pandai bersyukur dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu hadirin, di malam hari ini kita memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Jangan kau angkat badan kami daripada tempat duduk kami ya Allah, kecuali kau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah muliakan kami dunia dan akhiratmu ya Allah. Ya Allah jangan kau wafatkan kami kecuali kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah jangan kau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali kau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kami ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami akan bertemu dengan kematian kami. Kami akan bertemu dengan syakaratul maut kami. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ringankan kematian kami, permudah kematian kami, dan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi kalimat yang terakhir kami lafazkan daripada bibir kami. Ampuni segala kesalahan kami. Ya Allah orang tua kami yang mana di masa hidupnya ya Allah kami belum pernah menyenangkan hati orang tua kami. Kami di masa hidupnya ya Allah sering menyusahkan orang tua kami. Kami sering membuat orang tua kami kecewa kepada kami. Kami sering membuat orang tua kami menangis kepada kami ya Allah. Menangis karena perbuatan kami ya Allah. Di malam hari ini ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Di masa hidupnya kami belum pernah menyenangkan orang tua kami. Kami adalah seorang anak yang dilahirkan daripada ibu kami, yang mana mereka tidak pernah mengeluh akan mengandung kami 9 bulan ya Allah. Mereka bertaruhan nyawa ya Allah untuk mengeluarkan kami ke dunia ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, muliakan orang tua kami yang telah wafat meninggalkan kami. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah jangan kau wafatkan orang tua kami kecuali mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah kami sebagai anak ya Allah, tidaklah mungkin ada seorang anak yang dapat membalas jasa orang tuanya ya Allah. Kami tahu akan hal itu ya Allah, tapi jadikan kami adalah seorang anak yang berusaha untuk memuliakan orang tua kami. Jadikan kami adalah seorang anak ya Allah yang tidak pernah mengecewakan orang tua kami. Ya Allah kami tahu ya Allah, ada 5 air daripada orang tua kami yang selamanya tidak akan pernah kami bisa membalas 5 air tersebut ya Allah. Yang pertama adalah air ketuban ketika kami di dalam perut ibu kami. Yang kedua adalah air darah ketika kami dilahirkan di dunia ini oleh ibu kami. Dan yang ketiga adalah air susu ketika ibu kami menyusui kami ya Allah. Dan yang keempat adalah air keringat ketika ibu kami mengasuh kami ya Allah. Dan yang kelima adalah air mata ketika ibu kami mendoakan kami ya Allah. Harta kami tidak ada artinya dibandingkan hal tersebut ya Allah. Bahkan
ayat nyawa kami sekalipun tidak mampu untuk membalas jasa orang tua kami. Sangatlah rugi bila mana ada seorang anak yang mana di situ perhitungan kepada orang tuanya yang tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Sangatlah rugi kalian. Kenapa? Karena kalian kelak di akhirat akan mendapatkan ridho daripada Allah bila mana anda sudah mendapatkan ridho daripada orang tua anda. Ya Allah, kami sebagai anak sering mengecewakan orang tua kami. Kami sebagai anak, ya Allah, sering membuat orang tua kami khawatir akan kami. Ya Allah, muliakan orang tua kami. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad, kumpulkan bersama Nabi Muhammad, kumpulkan bersama Habibuna Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, yang mana di zaman sekarang ya Allah, banyak anak-anak menjadi pecandu narkoba, pecandu khamar, pecandu perzinahan ya Allah. Jauhkan perbuatan itu daripada anak-anak keturunan kami. Muliakan anak keturunan kami ya Allah. Jangan kau jadikan anak kami sebagai fitnah bagi kami. Jadikan anak kami sebagai penolong bagi kami. Jangan kau jadikan anak kami sebagai penghalang kami untuk kelak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Kami berharap anak kami jadi anak yang berbakti kepada-Mu ya Rabb. Kami berharap kepada-Mu ya Rabb. Anak kami jadi anak yang berbakti kepada Nabi Muhammad. Anak kami menjadi anak yang berbakti kepada kami sebagai orang tuanya ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami, karena mereka adalah masa depan kami, karena mereka adalah cita-cita kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, muliakan anak kami, kembalikan mereka ke jalan-Mu ya Allah. Yang mungkin di antara kita punya anak yang kurang ajar kepada kita, sering berbicara kasar kepada kita, yang tidak tahu kepada kita. Di malam hari ini kita memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan anak-anak tersebut ke jalan-Mu ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, bekali mereka dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau jadikan anak kami sebagai fitnah bagi kami. Muliakan mereka ya Allah. Tunjukkan jalan yang baik ya Allah. Tunjukkan jalan kebenaran-Mu ya Allah untuk anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang ahli ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia penuh dengan dosa ya Allah. Kami sering lupa akan syukur kepada-Mu ya Allah. Dan bahkan kami lebih mendewakan dunia kami dibandingkan-Mu ya Allah. Di malam hari ini kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan kami. Dan kami memohon kepada-Mu ya Allah, mata kami ya Allah, mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, mata yang sering kami perbudakan maksiat ini ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, izinkan mata kami untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Izinkan mata kami untuk dapat memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Izinkan mata kami ya Allah, mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, untuk kelak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Kami duduk di tempat ini tiada lain ya Allah kecuali kami karena rindu kepada Nabi Muhammad. Kami di malam hari ini ya Allah duduk di tempat ini ya Allah, ingin mencurahkan rasa rindu kami untuk junjungan kami Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami, pertemukan kami, dudukkan kami bersama Habibuna Muhammad. Ya Allah, mata kami ya Allah, muliakan mata kami dengan memandang wajah Muhammad. Ya Allah, tangan kami, tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah, tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, jangan haramkan tangan kami untuk kami kalau dapat menyentuh kulit mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan telinga kami, telinga yang penuh dengan dosa ini ya Allah, untuk kelak kami dapat mendengar suara mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, dudukkan kami bersama anak kami, bersama keluarga kami, orang tua kami, saudara kami ya Allah, di bawah naungan bendera kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah daripada dunia Nabi Muhammad yang ada di tempat ini ya Allah. Berkah kami memandang mereka ya Allah, berkah kami memandang dunia Nabi Muhammad. Jadikan pandangan kami adalah sir untuk kami dapat memandang datuknya yaitu Habibuna Muhammad. Rabbi wafa'na bi barakatihi wa ahlina husna bi hurmatihi wa abidna fi tariqatihi wa ma'afatin minal bid'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menutup acara, saya ingin menyampaikan satu hal. Saya minta maaf kepada para habaib. Saya ingin menyampaikan satu hal Habib.
Saya di Jawa ini ada majelis, orang yang hadir ini sudah ribuan ini.